Ada berbagai faktor ya, ada yang Hmm. memang dia belief-nya sudah sangat tidak percaya dengan pemerintah misalnya, atau mungkin juga ada yang punya niat-niat tertentu gitu. Namun masyarakat kita masih cukup ini kok Bu, Oke. logikanya 70% berkurang. Only a brave and honest heart. Happy New Year to hearts that stay. Happy New Year to souls that pray. Halo, selamat datang di Reflections with Amanda edisi terbaru. Kali ini kita bersama Prita Lora. Terima kasih Bu Amanda Halo. sudah diundang. Terima kasih akhirnya bisa ketemu Ibu, senang. Terima kasih ya. Sekarang apa kegiatannya terakhir ini? Yang sibuk-sibuk apa sekarang Prita? Saya kan kemarin terakhir di Tenaga Alih Utama di Kantor Komunikasi Kepresidenan di masa Pak Prabowo. Sebelumnya juga Tenaga Alih Utama di Kantor Staf Presiden. Belakangan ini saya banyak fokus menjadi konsultan komunikasi lepas, Bu. Ya, jadi sekolahnya sudah cukup. Sekarang saatnya menjadi konsultan. Ada preferensinya komunikasinya? Apakah ada bidang-bidang tertentu atau secara umum? Iya, kalau saya sebenarnya expertise-nya lebih ke reputasi, krisis komunikasi dan campaign, Bu. Tadi juga ada sempat ngobrol sama Ibu soal campaign ya. Ibu juga ini ya Bu, ada pengalaman Ibu nggak campaign mengenai climate begitu yang menurut Ibu berbekas gitu Bu? Banyak kan ya, kebetulan percaya atau tidak, saya sudah lumayan lama ya di bidang ini, sudah mencoba berbagai hal. Yang terakhir kami lakukan itu adalah campaign dengan fotografi. Jadi dengan foto-foto yang harapannya lebih menggugah perasaan orang, lebih menggugah imajinasi orang. Jadi bukannya dengan kata-kata ya, ini kami mencoba ya, bukannya hanya dengan kata-kata jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, tapi cobalah kita kumpulkan foto-foto yang terkait dengan bukan hanya masalah, tapi ada masalahnya apa, dampaknya apa, solusinya apa, actionnya apa. Keren banget Bu, keren Ternyata banget. lumayan kok, itu banyak yang merasa ingin ikut berbuat dengan menyumbangkan foto-foto itu. Iya Bu, kalau dilihat dari kekuatannya gitu ya, visual tuh memang bisa punya kekuatan lebih besar daripada kata-kata Bu. Untuk penyampaian pesan. Mudah-mudahan ya kita coba, dan menariknya kenapa? Itu foto-foto itu kami kumpulkan dari berbagai lapisan masyarakat yang pernah bergiat bersama kami. Di antaranya juga ada wartawan, tapi banyak juga masyarakat umum, dan isinya memang berbeda ya, kata kurasinya ini beda karena yang mengirimkan foto itu mereka yang di front line, mereka yang memang mengalami berbagai masalah lingkungan. Jadi bagaimana dampak lingkungan langsung digambarkan melalui foto-foto tersebut ya Bu ya? Foto-foto yang mengalami ya. Iya. Jadi memang terlihat. Wow, that's a good idea Bu. Kita coba ya. Iya. Masih ada nggak Bu kira-kira misalnya hal yang masih ingin Ibu kampanyekan gitu misalnya ke depan? Tadi kita sempat berbicara ya waktu di pembicaraan sebelumnya, bahwa saya juga tertarik dengan isu pangan ya, isu kuliner. Sekarang itu yang sedang menjadi fokus saya itu adalah blue food atau pangan biru ya. Jadi pangan dari ekosistem perairan, apakah dari laut, sungai, danau, rawa, sawah, bahkan pangan dari area-area itu, karena menurut penelitian lebih ramah lingkungan daripada pangan yang dari daerah pertanian dan daerah peternakan. Meskipun mungkin sudah terganggu dengan pencemaran dan lain sebagainya. Nah sekarang mulai mikir ini kampanyenya seperti apa nih ya. Jadi pasti Prita bisa beri masukan dong ya, kan pernah kerja dengan Ibu Susi Pujastuti ya. Gimana kita mau mengangkat pangan biru atau blue food ini? Dengan senang hati dong Bu. Protein tuh Bu, sumber protein paling baik gitu ya Bu ya. Pangan biru tuh bisa jadi opportunity tuh Bu, karena kan sekarang minat masyarakat untuk healthy itu meningkat Bu, semenjak COVID terus meningkat, hingga kemudian juga
kata-kata makanan yang berimbang, protein ini menjadi satu Mhm. diksi sehari-hari, Bu. Mhm. Ini another opportunity, Bu, untuk kemudian bisa diraih untuk pangan biru, Bu. Jadi nanti kita bikin pertemuan lagi ya. Dengan senang hati, Bu. Oke. Tadi Prita cerita pernah di kantor komunikasi presiden. Waktu itu kegiatannya apa saja ya? Itu kan high level sekali ya kantor komunikasi presiden. Ya, kami ini membuat mengorkestrasi komunikasi kementerian lembaga, Bu. Oke. Ya, jadi memang kan kalau komunikasi ini kita nggak boleh beda-beda ya, Bu ya. Hmm. Kita harus sama, seperti sebuah paduan suara tuh sama mengkomunikasikan. Jadi masyarakat nggak bingung. Oke. Kalau yang satu ngomong begini kan kurang baik ya, Bu. Jadi orkestrasi komunikasi. Kemudian di sana juga kami banyak mengerjakan juga krisis komunikasi, Bu. Oke. Jadi memang saat ini di era komunikasi digital ada begitu banyak krisis, Bu. Mhm. Seperti misalnya ya hoax itu ada. Kebetulan waktu di kantor komunikasi kepresidenan saya di tim combating, Bu, namanya. Oh, wow. Jadi kita combat informasi-informasi yang mengandung DFK, Bu, disinformasi, fitnah dan kebencian. Mhm. Nah, waktu lagi kerusuhan kemarin, Bu, yang kemarin tuh di tahun ini, wah itu 4 hari, Bu, kita kurang tidur, Bu, karena kita combating karena begitu banyaknya hoax, ujaran kebencian yang mencoba untuk yang kita perlu luruskan, kita perlu tahan penyebarannya gitu, Bu. Ya, jadi memang di era informasi digital seperti ini, hal-hal seperti itu cepat sekali menyebar ya, Bu ya, dan dampaknya luar biasa. Ada SOP-nya, Standard Operating Procedure. Apa yang pertama kali harus dilakukan ketika combating itu? Ya, pertama kali adalah kita harus identifikasi dulu, ini informasi benar atau tidak. Dan kemudian kita sebenarnya masyarakat kita ini masyarakat yang sebenarnya masih berpikir sehat, Bu, dalam arti begini, ketika kemudian kita mempertanyakan apakah informasi ini benar atau tidak, pembelajarannya Komdigi yang dulunya sebelumnya Kominfo, 70% penyebaran itu berkurang. Jadi mereka yang benar-benar masyarakat asli, mereka akan melihat bahwa wah ini jangan-jangan hoax, nggak mau nyebarin gitu. Ya biasanya kemudian yang tetap menyebarkan ya ada berbagai faktor ya. Ada yang memang dia beliefnya sudah sangat tidak percaya dengan pemerintah misalnya, atau mungkin juga ada yang punya niat-niat tertentu gitu. Namun masyarakat kita masih cukup ini Pak Bu, logikanya 70% berkurang. That's glad to hear ya. Jadi nggak membabi buta percaya apapun gitu ya informasi. Oke, jadi tadi katanya 4 hari nggak tidur. Gimana Tidurnya caranya? cuma dikit-dikit Bu, ronda gitu Bu. Iya. Banyak timnya, anggota timnya waktu itu. Timnya lintas kementerian lembaga kita Bu. Oke. Jadi ada beberapa kementerian lembaga yang juga kita orkestrasi, kita kerja bareng untuk combating itu. Karena kalau enggak kan Bu, bisa ya kita sudah lihat bagaimana upaya-upaya provokasi, ya penjarahan di rumah-rumah, pakai rakyat kayak gitu kan, itu terjadi begitu ya Bu ya. Ya hal-hal tersebut itu kan harus ada yang mencegah Bu di sosial media. Nah Bu, kalau itu kan pekerjaan saya Bu. Nah kalau Ibu ini kan sangat produktif di menulis buku. Ya terutama juga Ibu cerita banyak menulis buku mengenai kuliner. Nah cerita dong Bu, buku-bukunya Ibu Bu. Mungkin yang mempermudah itu, saya kolumnis sudah 6 tahun atau 7 tahun gitu ya menulis untuk sebuah media online. Kebetulan saya dibebaskan oleh pemimpin redaksinya menulis apa saja, tapi terkait dengan bidang saya. Jadi ada lingkungan hidup, sustainability, dan juga perubahan iklim. Jadi mau nggak mau kan tiap hari Sabtu artikelnya tayang. Jadi mau tidak mau disiplin itu sudah ada. Itu yang sangat membantu. Tapi kemudian bagaimana untuk supaya lebih produktif, kalau menulis buku biasanya saya mengajak teman-teman menulis. Jadi ada aktivis pegiat-pegiat perubahan iklim, tulis dong pengalamanmu, your aha moment, apa yang membuat
kalian tiba-tiba ingin bergerak dalam bidang ini. Nah, mereka menulis, itu menarik. Dan buku itu judulnya Memoirs by Climate Reality Leaders. Jadi sepenggal kehidupan mereka di bidang itu. Dan sudah ada waktu itu yang mengirim itu dari 15 negara menulis. Total hampir 100 artikel. Jadi saya masuk, kalau antologi kan sepertinya menarik. Lalu saya juga menulis yang namanya comfort food memoirs. Apa sih makanan kesukaanmu kalau sakit atau ketika masih kecil gitu. Dan itu 65 gitu yang kirim. Tapi bukan hanya ceritanya, ada resepnya, ada fotonya. Wow, menarik banget. Jadi itu 65, tapi terus saya ditantang. Buku tunggal dong, solo. Waduh, berat juga dia. Tapi kan ditantang. Kalau antologi kan tinggal minta-minta. Meskipun saya selalu jadi editor, kan kemampuan orang menulis kan beda ya. Ada yang menulis 1 halaman tanpa titik koma gitu. Aduh, lebih berat nggak sih Bu kalau jadi editor ya? Berat sekali karena kan berbeda. Nah, tapi akhirnya ditantang menulis solo gitu ya. Akhirnya dapet gitu ya buku itu. Judulnya tuh Dalam Dekapan Zaman, Memoir Seorang Pegiat Harmoni Bumi. Saya tidak mau menyebutkan. Ya, saya ditanya, atribusinya apa Bu? Aduh, masa bilang lingkungan, perubahan iklim, keberlanjutan, panjang amat ya. Ya udah, pegiat harmoni bumi. Saya tidak mau mencanangkan diri saya sebagai aktivis gitu ya. Bergiat aja, bukan aktivis. Nah, jadi memang begitu. Dan biasanya buku itu jadi kalau ada deadline. Oh, mau ada COP, mau ada climate conference, harus keluar gitu buku gitu. Atau mau ada perayaan lingkungan hidup atau apa. Jadi ya disiplin, bantuan teman-teman, dan ya tapi yang tadi saya pernah cerita ya, kita off cam tadi, kalau kuliner lebih banyak pembacanya gitu daripada isu-isu berat seperti perubahan iklim. Iya. Nah Ibu gimana manage moodnya nih Bu? Karena kan kalau nulis ini kan biasanya kan kalau nggak mood, nggak ngide gitu Bu, nggak keluar idenya. Ibu gimana? Manage-nya gimana? Ibu kan tadi bilang disiplin. Gimana Bu? Ya, udah ditunggu kan tulisannya. Jadi mama, oh ya, jadi mungkin kadang-kadang saya nyantek-nyantek juga ya wartawan. Oh, mau ada hari apa, oh itu temanya. Atau ada current affairs, kayak waktu itu pernah yang hilirisasi. Bagaimana hilirisasi yang ramah lingkungan gitu. Jadi saya kaitkan gitu dengan bidang, tapi saya mencoba menghindari yang konflik-konflik gitu ya kan. Maunya feel good artikel gitu ya. Orang kalau baca, oh ya nambah sedikit ilmu paling enggak gitu, sama mungkin ada ceritanya gitu. Iya Bu. Nah Ibu tuh gimana caranya menjaga, tadi kan menjaga mood, mendapatkan ide. Nah sekarang gimana caranya Ibu menjaga fisik ini Bu, karena Ibu kan juga muter-muter terus kan Bu. Saya tuh lihat Ibu tuh astaga, gimana caranya Bu biar fisik tetap prima gitu loh. Saya perlu belajar loh nih Bu. Justru itu harusnya nanyanya jangan sama saya gitu. Loh justru nanya saya ke Ibu. Karena saya benar-benar sangat tidak disiplin, tapi mungkin keuntungannya sudah tidak 9 to 5 kan. Saya tidak lagi bekerja dari pagi sampai malam misalnya. Meskipun juga kadang-kadang lebih dari pagi sampai malam, tapi harus ada break memang ya. Harus ada break. Dan akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir, saya mulai belajar bahwa harus ada self care kan, diri kita. Istilahnya you cannot pour from an empty cup kan. Kalau kitanya nggak fit gitu, bagaimana caranya kita bisa memberi masukan pada yang lain. Tapi saya rasa saya harus lebih memperbaiki diri gitu ya, body, mind, soul, and spirit gitu. Tahu sih teorinya ya. Tipsnya dong Bu, tipsnya buat saya juga dan semua pendengar. Gimana caranya itu supaya cup kita nggak kosong tuh, gimana caranya Bu? Justru tahu kan, maksudnya ya orang ya meditasi dan lain-lain, tapi saya tidak disiplin. Maka saya katakan harusnya begini, harusnya begitu, but I'm not doing that gitu loh. Jadi harusnya nggak nanya sama saya. Tapi kan yang berarti kan sudah enough yang dilakukan sampai sehingga kemudian bisa full cup. Makanya harusnya mungkin ada satu hormon yang berlebihan ya. Karena kan harusnya kalau sudah selesai satu buku itu ya sudahlah gitu ya. Tapi saya jadi sakau, ini udah selesai, what am I going to do next gitu. Jadinya karena gitu. Apakah karena
Ya kelebihan hormon apa ya namanya? Passion kali, mungkin nggak ini passion? Mungkin passion karena bidangnya yang itu memang yang saya tekuni Iya, itu. iya. Tapi terus saya juga pikir mesti coba yang lain nih ya. Ingin mencoba menggambar, tapi saya nggak bisa gambar. Ingin mencoba merajut, tapi saya tidak bisa merajut. Tapi kan ibu sudah podcast sekarang, Dan ada sudah tamu jadi yang penyiar sekarang, dan interviewer. ada tamunya ada seleb gitu ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Prita. Boleh cerita atau beri tips ya ke teman-teman yang ingin menjadi jurnalis yang baik, mempunyai suara yang keren seperti Prita dan kuat gitu dalam kampanyenya. Tipsnya apa tuh ya? Tapi nanti saya juga punya pertanyaan terakhir buat ibu juga ya. Kita janjian dulu ya. Jadi gini, kalau misalnya jurnalis ya Bu ya, modal utamanya jurnalis itu ada 2 Bu. Satu kepo. Jadi saya ini memang orangnya kepo banget Bu. Gitu. Saya pengen tahu ini, pengen tahu itu, pengen tahu gitu ya. Jadi memang kepo itu adalah modal utama. Karena kalau kita nggak kepo, kita nggak ingin tahu, kita nggak punya rasa ingin tahu yang besar, kita nggak cari tahu Bu. Dan ketika kita nggak cari tahu, maka kemudian kualitas berita dan informasi yang kita sampaikan juga nggak komprehensif Bu, begitu. Ya, jadi bahkan ketika saya bekerja di pemerintahan, saya buat strategi komunikasi, saya juga mesti terus kepo Bu. Saya ngecek ke lapangan bener nggak ini begini gitu Bu, bener nggak nih implementasinya begitu Bu. Jadi kepo. Terus yang kedua daya kritis. Kita nggak boleh gampang percaya Bu, begitu. Jadi kita harus sekali kritis, masa sih ini begini, coba cek dulu gitu. Karena kalau sampai jurnalis nggak punya daya kritis, kita bisa jadi menginformasikan sesuatu yang salah. Kalau cuma dari press release kita tampilkan tanpa ada daya kritis di sana, kalau press release itu bohong terus gimana Bu? Kita menyebarkan kebohongan gitu kan. Jadi 2 hal itu sih Bu. Jadi Begitu. bukan hanya soal pekerjaan ya, harus ada dari dalam hati juga ya. Oke. Nah, kalau Ibu gimana tipsnya buat saya yang fokusnya di strategi komunikasi, kampanye, campaign, isu-isu positif. Nah, dari Ibu gimana tipsnya buat saya? Ini mesti pikir panjang nih. Bayangkan seorang yang sangat berpengalaman, yang ahli kampanye. Banyak. Katanya bukan kampanye politik nih ya. Memang kuncinya itu ya well read ya. Well read, tapi lagi-lagi ya membaca sumbernya itu dari berbagai hal. Dan sekarang agak mengerikan karena dengan AI kan akan terlalu mudah ya. Tapi sebaiknya tidak depend on yourself 100% on AI. Tapi kalau saya pribadi mungkin yang saya ikuti itu apa yang terjadi di grassroots, kemudian dunia internasional. Karena banyak kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama di bidang saya ya, mengacu ke kesepakatan internasional. Karena kan masalah-masalah lingkungan, perubahan iklim, keberlanjutan ini kan bukan hanya masalah satu negara. Jadi apa yang dilakukan di satu negara berpengaruh di negara lain, demikian juga sebaliknya. Sehingga sebisa mungkin saya mencoba mengikuti perkembangan-perkembangan internasional di bidang saya. Apakah perjanjian internasional, kesepakatan internasional, kampanye dan lain sebagainya. Tapi at the same time, what's happening at the grassroots level, di tingkat akar rumput itu apa yang terjadi supaya kita bisa lebih objektif gitu ya, bukan hanya nanti dikatakan ikut-ikut negara maju, enggak gitu ya. Jadi memang harus banyak gitu melihat perkembangan, tapi yang tadi saya katakan kadang-kadang kan saya sakau udah selesai ini apalagi yang akan dilakukan. Nah, saya harus belajar mungkin untuk pause ya. Untuk break seperti teknik-teknik meditasi dan lain sebagainya itu penting sekali, tapi saya belum 100% gitu bisa mengikuti cara-cara yang kita harus berhenti sebentar kan untuk kemudian maju lagi, langkahnya lebih sigap lagi. Iya. Aduh, terima kasih loh Bu, tipsnya memang kita harus lihat ke akar rumput ya untuk tahu sebenarnya
kebutuhan sebenarnya apa, Iya, bagaimana betul. kondisi realnya ya Bu, karena Mm-mm. bagaimanapun kita menyuarakan suara mereka yang tidak terdengar suaranya Bu ya. Betul. Istilahnya apa ya? Voicing the voice of the voiceless. Nah itu Kita dia. gimana caranya gitu, kita belajar kampanyenya juga mungkin sebaiknya itu. Kita menyuarakan suara-suara dari mereka yang tidak terdengar suaranya. Iya Bu, Ya, iya. gitu. Makasih loh Bu, Sama-sama. tipsnya berharga banget buat saya. Terima kasih Prita Lora, sukses ya untuk Sukses kegiatan juga buat Ibu, selanjutnya. semangat menginspirasi. Nanti kita ini ya, kita punya satu grup bareng ya Bu ya. Oh iya, nanti kita foto-foto selfie. Terima kasih teman-teman sudah tune in ke Reflections with Amanda. Jangan lupa kalau belum subscribe, langsung subscribe dan juga bunyikan lonceng. Mesti subscribe saya di sini, banyak dagingnya informasinya. Terima kasih. Sampai jumpa.